Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif Maulana dengan NIM 120 8030146, jurusan Sosiologi dengan mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang masyarakat beresiko pada masyarakat sekitar flyover Cibaduyut dan Kopo dan sekitarnya. Silakan menikmati. Pembangunan flyover Kopo. Diketahui, flyover Kopo memiliki panjang sebesar 1,3 km yang telah rampung 100% pembangunannya. Rencananya, untuk uji coba pembukaan flyover Kopo ini akan dilakukan oleh PUPR pada Kamis 22 September 2022. Flyover Kopo ini telah resmi beroperasi pada hari Sabtu, Oktober. Operasionalisasi flyover sepanjang 1,3 km tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil bersama Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Hedi Rahadian, dan Direktur Pembangunan Jembatan Yuda Handita Panjiliawan serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat, Bapak William Octavian. Flyover ini juga disebut flyover Korea, yaitu Kopo Area. Bapak Hedi mengatakan, dengan beroperasinya flyover Kopo ini dapat mengatasi kepadatan lalu lintas di area Kopo dan sekitarnya. Flyover ini yang dibangun dengan anggaran 288 miliar tersebut melintasi dua persimpangan Kopo dan persimpangan Cibaduyut. Keberadaan flyover tersebut menurut Dirjen Bina Marga juga dapat mempersingkat waktu tempuh bagi kendaraan yang lewat. Adapun flyover Kopo membentang di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Kopo yang merupakan jalur utama bagi para komuter untuk wilayah Cimahi, Bandung, serta penghubung kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Daerah ini sangat padat, khususnya pada pagi hari saat jam berangkat kerja. Dengan adanya flyover ini, bisa menghemat waktu yang sebelumnya 30 menit, sekarang kalau lancar mungkin hanya 1 menit, sebut Bapak Hedi. Namun, dengan adanya pembangunan ini, tentu saja akan timbul permasalahan yang terjadi saat masa pembangunan atau sesudah pembangunan. Terutama yang menjadi sangat tampak ialah hilangnya ikonik dari Cibaduyut, yaitu patung sepatu. Masyarakat beresiko. Masyarakat beresiko merupakan kondisi di mana masyarakat mengalami kerentanan akibat hadirnya modernisasi, industrialisasi, atau mekanisasi kehidupan yang berdampak pada munculnya kondisi risk society di mana masyarakat menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup yang berasal dari industri. Resiko ini terjadi dilihat dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Ulrich Beck, di mana ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai risiko, dominasi kekuasaan, eksploitasi, sumber daya alam, modernisasi, risiko yang diwariskan, dan masyarakat kelas. Ada 3 macam risiko yang disebutkan oleh Beck, diantaranya 1. Risiko fisik ekologis, yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya. Contohnya gempa, tsunami, dan letusan gunung. Yang kedua ada risiko sosial, yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal, kondisi alam, teknologi, industri, seperti ketidakpedulian, ketidakacuhan, fatalitas, egoisme, dan imoralitas. Lalu yang terakhir ada risiko mental, yaitu hancurnya bangunan psikis berupa perkembangan aneka bentuk abnormalitas, penyimpangan deviance, atau kerusakan psikis lainnya baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal. Menurut Bapak, bagaimana Pak dampak nyata dari adanya pembangunan flyover Kopo ini? Flyover Kopo? Iya. Masalahnya dampaknya banjirnya makin besar. Oh, jadi bisa kena banjir juga ke sini Pak ya? Ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sama masyarakat sekitar
dengan dihilangkannya patung sepatu gitu Pak yang sebagai ikonik Cibaduyut Kan ini. ada sekarang kan kemarin Iya. komplainnya itu apa kebanyakan dudukannya itu kayak disodok katanya Iya. di rumah. Jadi gimana Pak menurut Bapak tanggapannya dengan Harapannya mah harusnya ada lagi gitu. jadi diadain lagi gitu ya Pak ya. Terus Pak dengan adanya flyover ini mempengaruhi gitu Pak ke penjualan Bapak di sini atau bagaimana? Bapaknya sama. Masih sama aja ya Pak ya. Lalu Pak kan sekarang itu udah berkembang juga ya Pak kayak zaman online gitu Pak sekarang. Apakah toko Bapak ini menerapkan belanja online gitu atau enggak Pak? Oh masih tetap retail. retail aja di sini gitu ya Pak saya langsung. Baik Pak, terima kasih ya Pak, mungkin sekian aja. Dengan adanya flyover ini bagaimana dampaknya ke penjualan Ibu atau toko Ibu di sini? Langsung sepi. Langsung sama sepi ya Bu ya? sekali, iya. Pas itu teh banjir sampai ke biasanya nggak ke dalam. Oh nyampe berarti ke di dalam. sini itu sekarang bisa terjadi banjir ya Bu? Kalau tiap- hujan kalau itu hujan, ya? hujan besar tetap Udah banjir. pasti terus. banjir ya Bu ya? Kalau hujan kecil banjirnya di jalan, kalau jalan. besar mah masuk ke dalam. Oh sampai airnya itu bisa Iya, masuk ke bisa dalam ya Bu masuk, ya? Rata Oh. sama jalan. Jadi ternyata pembangunan flyover ini itu walaupun memang meminimalisir kemacetan namun bisa menimbulkan dampak lain gitu Bu ya. Ternyata jadi Banjir, ini ya. Sepi juga jualan teh itu iya, sampai Bu. ke Ibu asalnya emang ngeladangin. tempatnya di sini atau udah pindah sebelumnya Bu? Dulu di sini. Oh, udah sebelum flyover dulu. Oh, iya, Pas di ini jalan, udah ibu teh keluar lari ke Cibaduyut, ibu teh pindah ke Cibaduyut. Oh, waktu yang pas pembangunan itu ya Bu Bukan ya? pembangunan dulu sebelum. Oh, dulu, sebelum, oh, ya, iya, iya, sebelum. Pas gitu teh ternyata lama jadinya teh mau ke jadi flyover teh Iya. lama gitu. Pas ibu mah pindah udah harus 14 hari udah dikasih uang teh udah pindah. Oh, pindah ya Bu. Pas udah gitu lama di sini sampai ke pas jadi dibangun teh 6 tahun. 6 tahun ya Bu ya? Ibu di Cibaduyut 7 tahun. Pas ke sini teh baru dibangun gitu, baru dibangun flyover. Tapi dampaknya mah langsung terasa Di ya. sini ada bangunan kosong, ya kosong teh belum ada yang isi ya, udah ibu teh nyoba-nyoba di sini. Pas lagi itu mah lagi dibangun lumayan gitu kan jalannya belum Masih ke atas, iya, ya. betul. Masih banyak gitu yang beli alhamdulillah. Kalau sekarang alhamdulillah ampun. Dan soalnya kan jadi yang bisa dibilang yang kayak pendatang baru juga biasanya kan mungkin karena mau mengantisipasi macet jadi pada lewat atas ya pada Bu ya. lewat atas mungkin yang itu mah yang terburu-buru gitu. Iya, betul. Mau perginya kalau yang mau belanja ada ke bawah juga, cuman nggak kayak dulu gitu, Iya, nggak iya. kayak sebelumnya gitu. Iya. Kalau sebelumnya mah kan jalannya ke bawah semua. Iya, jadi rame ya Bu ya lalu lalang. Alhamdulillah. Sekarang aduh ampun. Jam segini ibu belum penglaris. Oh. Penglaris jam 2, ibu paling jam 11. Kadang penglaris pagi sampai sore baru ngeladangin lagi gitu. Kan jarang yang itunya juga. Iya benar sih Bu. Yang yang lewatnya juga. Di sini tuh kalau siang apalagi mungkin kan wah udah sepi ya Bu ya. Sepi, Iya, panas, Bu. kalau banjir gitu boro-boro Iya, ada yang betul. lewat. Betul, Kalau Bu, lagi betul. banjir mah macet mobil banyak mobil. Benar. Terus menurut Ibu kan Cibaduyut itu identik dengan patung sepatunya gitu. Ya, patung sepatu sekarang nggak ada. Ya, patungnya. menurut Ibu bagaimana gitu dengan nggak ada patung itu teh? Ya banyak yang nanya aja. Oh, jadi Kehilangan mungkin biasa yang udah biasa tahu lewat. gitu ya Bu ya. Oh Sekarang iya jadi iya. nggak ada gitu. Tapi Oh. katanya mau dipasang. Tapi Oh, mau belum. dipasang lagi cuman Tapi Oh, belum, iya. belum katanya. Waktu itu dipasang cuman salah, nggak kayak dulu. Jadi jelek kelihatannya juga. oh jadi protes ya Bu ya, Dibuka betul lagi, ya. betul. Karena masyarakat juga ingin tanggung jawab ya Bu ya kan udah dilepas ya harus dipasang lagi. Dipasang lagi. Karena kan ikonnya itu ya Bu ya. Dari dulu atau ya? Itu Iya mah betul, dari Bu dari pertama. dulu ya. Dari pertama. Iya. Terus bukan sekarang juga udah banyak gitu Bu penjualan online kayak gitu-gitu. Nah, apakah Ibu di toko ini teh kayak menyediakan jasa penjualan online atau enggak Bu? Ibu. Oh, enggak. Enggak. Kenapa enggak Bu? Aduh ibunya kurang paham atau Oh. kalau udah tua makan Betul, jadi karena mungkin ribet juga ya Bu ya. Iya. Anak jauh sama anak jauh. Oh iya ya. Jadi karena ribet juga mungkin lebih memilih jual langsung gini ya Bu ya. Ini Oh aja iya. ibu. Paling ada yang ngambil sekarang mah udah enggak yang ngambil tempe perbal gitu. Sekarang Oh, udah enggak, Bu, karena itu? sepi mungkin. Oh iya. Enggak ada. Dengan ini kita memiliki kesimpulan
bahwa pembangunan flyover yang membentang di atas Kopo dan Cibaduit ini dapat mengatasi masalah kemacetan, terutama di saat pagi hari dan menjelang pulang hari yaitu sore hari. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap apa yang terjadi akibat pembangunan ini, yaitu terhadap masyarakat sekitarnya yang mengalami dampak secara langsung. Di sini bisa kita lihat bahwa saat ada pembangunan ini, ikonik Cibaduit yaitu patung sepatu mereka pindahkan terlebih dahulu. Namun sampai saat ini belum dipasang kembali dan masyarakat menuntut untuk dipasang kembali sebagai ikonik Cibaduyut. Lalu terhadap penjual di sekitar flyover, ini mengakibatkan dampak yang cukup serius karena dengan adanya flyover, lalu lintas di bawah flyover itu menjadi cukup sepi terutama pada siang hari yang mengakibatkan penjualan mereka menurun. Dan saat hujan pun menimbulkan masalah baru yaitu banjir. Air menggenang dan jika hujan cukup besar, air tersebut dapat masuk ke kios makanan mereka. Oleh karena itu, mungkin kita harus mencari lagi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul ini agar masyarakat tidak mengalami kerentanan dan akhirnya mereka dapat menutup kios mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.